Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat lipat rahmat dan berkahnya kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka bersama mencari kebaikan. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa kita doakan guru-guru kita yang telah membimbing kita baik jasmani maupun rohani. Semoga senantiasa kita disambungkan, didekatkan dan diizinkan untuk terus berkhidmat dan menimba banyak pengetahuan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini, kita langsung saja kepada inti materi pada malam hari ini, yaitu alim tapi kasar, sehatkah? Seperti yang kita sering dengar di kalangan masyarakat kita sering mendengar kata-kata alim, orang itu sangat alim dan sebagainya. Namun apa yang dimaksud dengan alim itu sendiri? Alim berarti berilmu, terutama dalam bidang agama Islam. Orang yang alim disebut juga ulama, yang merupakan pewaris para nabi dan memiliki derajat lebih tinggi daripada ahli ibadah. Dalam bahasa Arab modern, kata alim atau ulama lebih sering digunakan dengan konotasi saintis atau ilmuwan, yaitu orang yang pakar dalam ilmu eksak seperti fisika, kimia, nuklir dan sejenisnya. Sebenarnya untuk orang alim ini sendiri dia memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri orang alim menurut ulama antara lain yang pertama, memiliki pengetahuan agama yang luas. 2. Mengamalkan ilmu yang dimilikinya. 3. Bertindak sesuai dengan etika Islam. 4. Selalu mencari ilmu. 5. Menyampaikan ilmu kepada orang lain. 6. Hidup dengan tawadu. Artinya, apabila beberapa poin ini tidak dimiliki oleh seorang yang disebut alim, secara otomatis orang itu tidak dapat disebut sebagai orang yang alim, melainkan hanya orang yang berpengetahuan tapi belum melekat kepada diri dia ilmu yang dipelajarinya menjadi karakteristik dari jiwanya. Jemaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang sudah mencapai kepada kealiman, tentulah tutur kata dan bahasa akan sangat diperhatikan, dan juga tentu akan timbul cahaya kerendahan hati, dan juga tanpa berkata-kata, cukup memandang wajahnya saja kita bisa merasakan keinsyafan, kesejukan, ketenangan. Dikarenakan apa? Esensi ilmu yang tertanam di dalam kalbu, ayat-ayat demi ayat yang dimaknai di dalam hatinya dan direalisasikannya di dalam hidupnya, sehingga memancar dari dalam dirinya sebuah cahaya yang mendatangkan keinsyafan bagi orang-orang yang berada di dekatnya. Lantas banyak pertanyaan, kenapa ada orang alim yang kasar? Boleh jadi beliau belum mencapai kepada derajat kealiman, melainkan baru sampai kepada
seseorang yang hanya berpengetahuan saja, yang artinya belum sempurna melekat adab-adab, kaidah-kaidah ataupun ciri-ciri seorang yang disebut sebagai orang yang alim. Jamaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita biasa amati di masyarakat, ada beberapa individu yang dianggap sebagai orang yang berpengetahuan, orang yang terpelajar, ataupun orang-orang yang memang secara pengetahuannya banyak mengetahui sesuatu, tetapi dari wajah, tingkah laku, kesehariannya tidak mencerminkan sebagai seseorang yang berpengetahuan. Maka boleh jadi pengetahuannya belum memberikan keinsyafan ke dalam hatinya sendiri, sehingga apa yang terpancar dari aura tubuh dirinya dipenuhi dengan aura yang kelam, aura kebencian, kedengkian, penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Dan itu tidak dapat ditutup-tutupi, melainkan bisa diamati, bisa dirasakan oleh jamaah ataupun orang-orang di sekelilingnya. Inilah yang sering kita dapati di masyarakat kita, ada beberapa individu yang dinilai sebagai orang yang berpengetahuan tapi berpenyakit. Apa yang salah? Kemungkinan besar adalah lupanya akan pentingnya adab. Karena pada dasarnya al-adabu faqul ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Pentingnya kita sebagai seorang yang belajar dan terpelajar untuk mengutamakan adab. Kepada siapa kita berkumpul, di mana momentumnya dan sebagainya, jangan pernah kita memaksakan pemikiran kita ataupun tindak tanduk yang kita yakini di kalangan orang-orang yang awam, sehingga apa? Mereka merasakan takut, gelisah, dan terintimidasi, sehingga kurangnya dalam syiar itu rasa disayangi, rasa dimomong, rasa dibimbing. Yang ada, yang keluar dari mulut seorang dai penuh cercaan, penuh intimidasi, dan menyakiti hati orang yang baru saja memasuki fase hijrah, yang butuh kelembutan, yang butuh kasih sayang, dan butuh perhatian yang lebih untuk bisa menapaki jalan keinsyafan. Jamaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya yang dimaksud sehat itu terbagi menjadi dua, yaitu sehat secara jasmani dan juga sehat secara rohani. Sehat secara jasmani sendiri itu meliputi tiga yang paling dasar. Satu, pola makan yang baik. Dua, tidur atau istirahat yang cukup. Tiga, olahraga, kegiatan fisik yang menopang untuk kebugaran tubuh. Sedangkan sehat secara rohani itu juga meliputi tiga yang paling dasar, yaitu pikiran yang positif. Yang kedua, pensucian jiwa. Yang ketiga, kesadaran universal. Yang mana antara sehat jasmani dan rohani ini harus kita perhatikan, tidak bisa hanya satu sisi saja yang kita perhatikan, melainkan harus dua sisi. Bagaimana mungkin kita sehat secara rohani namun fisik kita lemah, kita bisa melakukan kebaikan syiar yang lebih luas, sehingga kita dibutuhkan juga tubuh yang sehat, fisik yang kuat.
agar kita mampu menyebarluaskan kebaikan lebih luas lagi. Sama halnya juga apabila fisik kita sehat, namun rohani kita kotor, pikiran kita negatif, kesadaran kita sangat rendah, itu juga tidak akan dapat mengajak seseorang kepada jalan keinsyafan. Dua faktor ini sangat penting dimiliki seorang yang alim, bijaksana dalam menjaga kesehatan jasmani dan juga bijaksana dalam menjaga kesehatan rohani. Jamaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bagi seorang alim ataupun dai butuh waktu-waktu tertentu yang mewajibkannya untuk beruzlah atau mengasingkan diri. Mengasingkan diri dari apa? Dari keramaian, dan juga waktu-waktu tertentu untuk dia menyendiri, masuk kepada medan tafakur dan juga berzikir kepada Allah, sehingga dapat membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran yang mungkin lengket di dalam jiwanya. Dalam kitab Al-Hikam, hikmah tentang resiko hati yang keruh, karya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, beliau menyampaikan pada pasal itu bagaimana akan dapat bercahaya hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam cermin hatinya. Bagaimana berangkat menuju kepada Allah padahal ia masih terbelenggu oleh nafsu syahwat. Bagaimana akan dapat masuk menjumpai Allah padahal ia belum bersih dari kelalaian. Bagaimana ia berharap akan mengerti rahasia yang halus dan tersembunyi padahal ia belum taubat dari kekeliruannya. Adapun penjelasannya dalam hikmah ke-13 ini menjadi kelanjutan hikmah sebelumnya membahas tentang uzlah atau mengasingkan diri, yang menerangkan tentang pentingnya uzlah. Sedang hikmah 13 memperingatkan uzlah jasad atau tubuh itu tidak cukup, karena itu tidak akan ada artinya jika hatinya tidak ikut beruzlah. Nah itu tadi, ini kaitannya dengan kesehatan jasmani dan rohani. Tidak cukup hanya memperhatikan uzlah jasad, tapi juga rohani, uzlah hati. Hatinya masih bebas dan dipengaruhi 4 perkara. 1. Gambaran, ingatan, keinginan terhadap benda duniawi seperti harta, wanita, pangkat, jabatan, dan lain-lain. Yang kedua, syahwat, keinginan yang melupakan Allah. Yang ketiga, kelalaian dari zikir kepada Allah. Keempat, dosa-dosa yang tidak dibasuh dengan taubat. Jika seorang murid yang ingin wusul kepada Allah harus membersihkan dari 4 perkara tersebut, karena berkumpulnya 2 hal yang berlawanan pada saat bersamaan dalam satu tempat dan waktu itu mustahil atau tidak mungkin, sebagaimana berkumpulnya antara diam dan gerak, antara cahaya terang dan gelap. Demikian pula cahaya iman berlawanan dengan gelap, yang disebabkan karena selalu masih berharap kepada sesuatu selain Allah. Demikian pula mengembara menuju kepada Allah harus bebas dari belenggu hawa nafsu supaya dapat sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepadamu segala kebutuhanmu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan yang belum diketahui. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu bertemu dengan Ahmad bin Abi Hawari dan berkata, ceritakanlah kepada kami apa-apa yang pernah engkau dapat dari gurumu Abu Sulaiman. Jawab Ahmad bin Abi Hawari, bacalah subhanallah tapi tanpa rasa kekaguman. Setelah dibaca oleh Ahmad bin Hanbal subhanallah, maka Ibnu Hawari berkata,
Aku telah mendengar Abu Sulaiman berkata, apabila hati atau jiwa manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa, niscaya akan terbang ke alam malakut, kemudian kembali membawa berbagai ilmu yang penuh hikmah tanpa memerlukan lagi guru. Ahmad bin Hambal setelah mendengar keterangan itu langsung ia berdiri dan duduk di tempatnya berulang-ulang sampai 3 kali. Lalu berkata, belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk Islam. Ia sungguh merasa puas dan sangat gembira menerima keterangan itu. Lalu ia membaca hadis, man amila bima alima warasahullah ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan yang belum diketahui. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian pada malam hari ini. Apabila banyak salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.